Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak, juga ibu-ibu, nenek mama, suku kedua belah pihak, juga seterusnya yang kami hormati pegawai syara beserta anggotanya, dan juga yang kami hormati para undangan serta segala kita yang hadir. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat itu kami masih diberi berbadan sihat, kita juga masih diberi berbadan sihat, umur panjang, rezeki murah, dan juga kesempatan hadir ke rumah ini. Juga seterusnya tak bosan-bosannya, marilah kita sama-sama mengucapkan selawat beriring salam untuk arwah junjungan alam kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumul mahsyar nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta segala kita yang hadir, yang mana acara kita pada siang itu yang pertama sudah sama kita ketahui, dan juga seterusnya melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesarnya. Dan juga seterusnya, jika kedatangan mensanak sebelah suku dan sebagin kau tadi, kok datang tidak bersambut, kok duduk tidak dipersilakan, ya kami mohon maaf yang sebesarnya. Seterusnya, apa yang saya sebutkan tadi, acara kita pada siang sore ini yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi, seterusnya acara intinya yaitu acara nikah, seterusnya rangkaian lainnya yaitu ditutup dengan doa. Dan juga tak kalah pentingnya acara ini selanjutnya yaitu baulu bejawe beserta serah berterima, dan juga diakhiri dengan tunjuk atau nasihat perkawinan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi, dan didahulukan dengan membaca Al-Fatihah. Sekian, dan kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seterusnya pembacaan kalam ilahi kami persilakan kepada anak buah atau penahan kami yang bernama Rita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum an khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesarnya kepada anak buah atau peran kami yang telah membacakan kalam ilahi, dan juga ini merupakan suatu amal ibadah dan catat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi beliau dan juga bagi yang mendengarkan. Dan juga seterusnya acara yang kita tunggukan, yaitu acara akad nikah. Maka daripada itu kami serahkan sepenuhnya kepada pegawai syarak serta pengurusnya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ilahi anta maqsudi ridhaki matlubi mu'tini muhabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Calon kedua mempelai yang sangat berbahagia, kedua orang tua mempelai yang berbahagia,
dan segenap kita yang hadir yang hormati. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridho sehingga pada petang hari kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Guru Azhar sekeluarga dalam rangka menyaksikan akad nikah atau ijab kabul, yaitu Elpiah binti Azhar dengan Agus bin Hasan yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir yang hormati, yang mana dalam kesempatan ini kami sebagai pegawai syara adalah kaki tangan daripada Kuah Kecamatan Tanah Sepenggal yang kebetulan pada petang hari alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan pernikahan niko, karena pernikahan atau ijab kabul termasuk salah satu ibadah. Maka dengan itu kepada kita yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah, mohon kita tenangkan waktu sejenak agar anak buah anak ponakan kita memang betul-betul fokus dengan apa yang diucapkan. Ya, untuk memandu jalannya pernikahan, salah satu di antara kami yaitu khotib Saudara Jabal, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Agus juga Agus, ya Bang. Astaghfirullahalazim min kulli zambin aznabtuhu amdan aw khata'an aw syarran aw jahran aw alaniyatan wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim min kulli zambin aznabtuhu amdan aw khata'an aw syarran aw jahran aw alaniyatan wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim min kulli zambin aznabtuhu amdan aw khata'an aw syirran aw jahran aw alaniyatan wa atubu ilaih. Jadi selanjutnya ini kita masuki khutbah nikah. Khutbah itu adalah kata arahan, kata nasihat, kata pedoman yang bersumberkan pada firman dan hadis, ya. Jadi tolong dicermati dan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أهل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وعود عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما سبي تزوج أجي شيطانه قائلا يا ويله أوصم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواكين ولا الزواقات وقال تزوجوا النساء فإنه يأتين بالمال أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Agus, yang mana inti dari khutbah nikah tadi, ijab kabul adalah serah terima pertanggungjawaban. Ya. Nikah adalah ikatan lahiriah batin antara seseorang laki-laki dan perempuan yang halal bagi kawan, yang mana bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, warahmah, mawaddah, yang mahram dalam ketentuan muhrim, yang berlandaskan pada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di awal nikah disebutkan ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa rahmasifah wa alaih. Halal bagi kawan menjalankan hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan, kata Allah, dengan ketentuan dijalini pernikahan yang sah. Ya, seperti itu. Dan haram hukumnya bagi kawan menjalankan hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan dengan cara yang tidak senonoh, yakni adalah kumpul kebo, katanya kan. Jadi inti dari penafsiran ayat tersebut adalah Allah tidak melarang kodratnya laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ini menandakan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan antara seseorang laki seperti ini caranya. Ya. Dan juga dalam hal ini bahkan Nabi menyatakan dengan lugas, dengan tegasnya, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamal sunnahku, maka ia bukanlah tergolong dari umatku. Jadi sakral, yang dikatakan sakral, peralihan pertanggungjawaban dari bapak ke Agus. Peralihan pertanggungjawaban. Sakral, kenapa dikatakan sakral? Dulu Elvi kecil dibesarkan, dididik, dibimbing dan dinaungi. Jadi pas pada momen yang dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim misakun ghalizan, itu adalah kesaksian di hadapan Allah SWT, diserahkan kepada Agus yang dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, bahkan di yaumil akhir nanti, sampai di akhirat. Nah, jadi dalam hal ini intinya dari pernikahan itu adalah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Jadi menutupi antara kekurangan baik itu dari pihak LP maupun dari pihak Agus. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan kamu berdua itu punya kekurangan. Jadi penyatuan dua karakter itu tidaklah gampang, ya. Semakin kawan menapak ke depan mahligai rumah tangga kawan, itu semakin besar permasalahan. Jadi intinya sakinah warahmah mawaddah, sebagaimana sejauh mana kawan menyikapi pola pikir kawan dalam menghadapi suatu problem-problem, permasalahan-permasalahan yang ada. Mau ingin bahagia, kunci bahagia, tahu tak kuncinya apa? Kuncinya tahu? Tidak tahu? Bahagiakan Allah. Bahagiakan Allah, niscaya Allah yang membahagiakan keluarga rumah tangga kawan. Yang kedua, bahagiakan orang tua kawan.
Kenapa? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Kadang kita tidak tahu, kadang keberhasilan kita 70%, 80% kadang senantiasa orang tua itu berdoa kepada Allah SWT. Belum tahu 100% itu memang jerih payah ikhtiar kita, belum tahu. Nah, jadi orang tua ini berdasarkan dalam beberapa kitab, bahkan Al-Quran Karim mengatakan mustajab, ya, doa ini mustajabah, doa beliau, sujud ia ke bumi, malaikat yang mengaminkan. Bayangkan. Jadi jangan kadang-kadang setelah kita masuk ke dalam mahligai rumah tangga itu hubungan dengan orang tua semakin menjauh. Tidak, justru kawan menginjak masuk dalam gerbang rumah tangga semakin dekat dengan orang tua. Kan tunjukkan. Kenapa? Nikah ini adalah separuh memperbaiki agama kawan. Apapun yang kawan niatkan, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Mencari sen itu jihad di jalan Allah SWT. Yang perlu kawan ingat, nikah ini bukanlah sekedar apa yang kawan impi-impikan selama ini. Tidak seperti itu. Nikah adalah amanah terbesar di jalan Allah SWT. Ya, Allah menyaksikan. Ijab kabul nanti singgasana aras itu berguncang. Bayangkan, saking beratnya pertanggungjawaban itu. Dan juga setan-setan pun menjerit. Karena ini anak Adam katanya sudah terlepas dari gangguan itu. Nah, ya mungkin hanya itu, dan juga kepada mohon maaf kepada kedua belah pihak yang sekiranya kurang berkenan agar sekiranya dapat dimaklumi. Awak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya prosesi ritual ijab kabul. Agus, aku nikahkan engkau dengan Elvia Rahmanuari, anak kandungku, serta mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Terima nikah mas kawin dibayar tunai. Sah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigat tahlik. Pada hari ini Ahad tanggal 10 Oktober 2021, saya Agustin bin Hasan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Elvia Rahmanuari bin Azhar dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tanah Sepenggal, 10 Oktober 2021. Suami Agustin. Selanjutnya pengambilan dokumentasi dan juga kami serahkan kepada protokol.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala sifat kebesaran dan keagungan-Mu, sinarilah kami dengan sifat-sifat keindahan-Mu. Siramilah kami dengan keagungan cahaya-Mu. Sayangilah kami dengan sifat-sifat terpuji-Mu. Allahumma ya Rabbal Alamin, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang memperoleh ridho-Mu. Jadikanlah pernikahan ini pernikahan senantiasa memperoleh penjagaan-Mu. Jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang dipenuhi barokah-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, tumbuhkanlah dalam hati kedua mempelai ini saling menyayangi, saling menghormati, saling menasehati, saling menerima dan memberi. Jauhkanlah keduanya dari sifat dan sikap yang membenci, saling menghina dan merendahkan, dan saling menjalahkan. Bersihkanlah hati keduanya dari sifat dan sikap yang tidak. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam, anugerahkanlah kepada keduanya anak cucu yang soleh dan solehah. Muliakanlah keduanya dengan harta yang banyak dan barokah. Bahagiakanlah keduanya dengan harta yang banyak dan barokah. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam, anugerahkanlah kepada keduanya anak cucu yang soleh dan solehah. Muliakanlah keduanya dengan harta banyak yang barokah. Ya Allah, ya Rabbi, wariskanlah kepada keduanya kemesraan yang dibina oleh Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa, kehangatan keluarga yang diciptakan Nabi Musa alaihi salam dengan Sapura, keutuhan keluarga yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Sarah, keserasian keluarga yang ditampilkan Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra, kebahagiaan keluarga yang dihayati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang sebesarnya kepada pegawai syara beserta pengurusnya, dan juga seterusnya kita memasuki acara selanjutnya, yaitu Ramatamah. Maka daripada itu kami minta kepada panitia untuk mempersiapkan, dan juga sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesarnya kepada para syara, dan juga merupakan suatu amal ibadah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara serah terima Baulu Jawi. Maka pada itu sesuai dengan adat istiadat kita yang kita pakai, maka daripada itu kami serahkan kepada nenek mama Batu Suku yang kesebelah. Dan kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Datuk Rio Dusun Teluk Pandak beserta Kepala Kampung di Timbelian, dan yang kami muliakan Pegawai Syara Masjid Baitul Adil di Timbelian, dan nenek mama yang hadir pada siang sore hari ini.
dengan mengucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita diberi satu nikmat kesihatan dan kesempatan sore ini dapat sama-sama menyaksikan pernikahan antara anak buah ponakan kami yang bernama Agus dengan Elia binti Izhar. Seterusnya salam dan salam kita curah kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak bersolawat mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah, nenek mama yang sebelah kampung yang sebagian kami hormati, yang mana tadi setelah sama saksikan pernikahan anak buah ponakan kita, diteruskan dilanjutkan dengan serah terima itu ulu bajawek. Barang tentu nang hantar koyolah dari pihak laki-laki. Jadi persempatan sore ini kami ditunjuk oleh rombongan kami sebagai untuk mengantar anak buah ponakan kami ke. Baiklah, yang mana budaya-budaya baru yang masuk ke dusun kita ini itu ada namanya serah di laman atau serah di rumah. Jadi pada sore ini kami memakai adat lamulah. Sebab kalau kita memakai ulu kipayung segi kembang itu sebagian besar, sebagian kecilnya pemaham itu banyak dia tahu tak ke mana pergi. Jadi kedatangan kami ke Delepel yang berinduk serai bersumpun oleh keluarga besar daripada Hasan yang mana melepih utang daripada anak ponakan kami ke, yang mana Agus risiko nampaknya untung berimbau para jon yang menyaut. Barang tentu sikolah kami nak mengulu anak ponakan ngantap ponakan kami. Yang mana kami serahkan dengan rakan-rakan kami ke dengan serah patah embut. Arti kata kalau sudah putus itu ada benang suto yang untuk menjalin. Belah nenek mamak kampung sebelah yang kami hormati, yang mana kami mengantar anak buah ponakan kami ke sesuai dengan adat itu pakai nenek kita buka, iaitu tidaklah memulang dengan anak berkami ke mena mengunding pihak perak nama uti. Sebab mena mengunding pihak nama uti itu dah ada pada kami. Sebab kami ke bak kata orang tu ikut sempeng ke pak menganggih. Hidup dia hari nak beraji upah nak berjangkau. Tapi sesuai dengan kata adat tu tebang tebe belaka muda pamalun tegak berdiri. Tidak bermi dak kami serahkan juga dalam hinu diri. Baiklah nenek mamak kampung sebelah yang kami muliakan, yang mana kami menyerah anak merakan kami ke kok paloknya di depan tudung, kok punggungnya di depan sauk, membadang bulet-bulet lah. Kami tidak menyerah dengan jawi nama madang, kerbau nama nanjung. Kami serah dengan nenek mamak ke itu kebak kami dah ada yang punya jawi nama madang ke bawah menanjung ke. Barang tentu bab kami ke alhamdulillah nampaknya adik anak perang kami ke lah jadi keluarga daripada Izhar ini. Jadi barang tentu sesuai dengan kata nenek kita dulu, muju idak sepanjang ketu malang nak sekejap mata. Tiba pada anak buah ponakan kami ke nanti idak kau bajalan tu biarlah menintang tapak. Bagato nyola menintang benar. Kejap beti, kejap lengan lengan. Ia ulak kepada kami ayam yang induk segai berumpun. Boleh kami tata anak perkara kami kau, boleh kami ajar. Barang tentu sama-sama kita nantinya kok tercacaknya buat jadilah unjah. Kok terlintang jadilah beremban. Kok teruntai buatlah tali. Jadi untuk jadi kujo pelanyang bukit biduk sampai pelajang. Penyemput yang jauh nothing dah berat. Jadi maklumlah kami ko dalam penyampaian kami ni ada kurang dan janggalnya. Ko ada nantinya tidak tergisil naik tersinggung lu turun kami mohon maaf. Maklumlah bak kata orang tu nak ngaji surat lelang nak
nang ngaji guru lah mati, nang ngaji surat lah hilang. Jadi mohon maaf kami atas kekurangan itu. Banyaklah gagu, banyak budaya baru masuk ke dusun kita ke. Jadi kami makainan lama-lama lah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali yang kami hormati Datuk Rio beserta Kepala Kampung Titin Belian bertaupun perangkat-perangkat lainnya, kok bakato nan dulun sekato, kok berjalan nan dulun selangkah, kok perginyo tempat batanyo, balik tempat begitu. Kemudian yang kami hormati pegawai sarak, pegawai nan batigo, penunggu masjid nan basebut 4 babubung 1, menentukan sah dan batal, halal dan haram di dalam agama kita, sulunya di dalam negeri, penerang di dalam kampung yang kami muliakan. Kemudian yang kami hormati nenek mama cerdik pandai alim ulama tua-tua tenganai suku nan dua bagi kampung nan dua luak beserta seluruh kita yang terduduk di lanai kantai ini, yang tersungkup di atap di rumah sebuah ini. Kemudian daripada itu lah sama-sama kita dengar bahwa ulu antah nenek mama cerdik pandai ataupun nenek mama suku nasa bagi kampung nasa sebelah, memang kedatangan nenek mama dengan arah iringnya rupanya tidak salah arah, ibarat belayar ke memidik tidak pululah salah alamat. Memang lalu buknya jalo tak ambuh, lah rantaunya orang terserak. Kedatangan nenek mama kami tunggu lalit la putih mata nek bencelik, la jenjang leher dek menunggu. Alhamdulillah nenek mama suku nan sebagi puna sebelah lah datang di tempat kami ini. Kedatangan nenek mama ya kami tunggu dengan muka nan jernih, kami tantik dengan hati nan suci. Nenek mama yang kami muliakan, sesuai pak kata orang tu kok julu nak dijawab, kata nak terima. Menurut pantun anak nan muda-muda, merambah di dusun Semberang, merumput di ujung Tanjung, merambah di dusun Semberang. Basambut bak bagayung, batingka bak bagendang. Orang batinu mudik bapayung, ndak lalu ke Marobongo, membeli gula dengan kopi. Pandai nianlah nenek mama itu menggayung. Tulang putui daging tak kena, racun bagi lo di dalam hati. Orang mudik karantau lengkap, gala basanda dengan pendayung. Pandai nianlah nenek mama itu bacakap, nenek penangka pandai bagayung. Rupanya lah ado dun sana, nanmu mengendahkan bangsa, nan tinggi mengecik tua nan gedang. Itu nang kami rumput batang padi, nan kami siang batang bayam. Itu nianlah kami wujud petang pagi dan nenek mama, nan kami pinto siang dan malam. So kandak nenek mama, 2-3 kendak kami. Idakkah kami ilak tua nan akan datang, idak pula kami gileng tanduk nan akan tumbuh. Di siko nenek mama nampaknya,
untung anak buah anak perakan nenek mama nan mengimbau para jonyo na menyaut tentang penyerahan nenek mama suku na sebagai kampung na sebelah. Tidak kami ilak Tuhan akan datang. Tidak kami gilen tunut akan tipu. Cuman nenek mama kami tidak dapat uji sama merah. Batimbang sama berat. Lah kami cuba mentaki dia dengan tiang. Mencari kutu dengan nejuk. Lah kami santak satang gala ke awan. Lah kami sembur dayung ke angin. Mencari nasi rempak naik, nasi limbai turun. Tentang penyerahan nenek mama suku na sebagai kampung na sebelah. Ya kami terima dengan mukona suci. Dengan mukona jernih hati na suci. Kok titik kami tampung tinggi nenek mama. Kok terbit kami tuai muda. Disiko nenek mama. Anak buah anak parakan nenek mama. Kok batedonya bawa kayu na mangangge. Kok basandanya di bawah langit yang lapuk. Tiga ringgit nan selapan sebulan nan 30 hari. Nan dikit sama-sama kita makan. Nan idak sama pulau nan kita cari. Nenek mama yang kami muliakan. Kami menyadari pulau. Di dalam penerimaan ini sudah barang tentu yang salah banyak. Kok kato yang tak tersusun bak jari, yang tak salah lagi bak daun pinang, tidak tudung menudung bak daun siri. Ya kami mohon maaf kepada nenek mama. Kami dulu tangan 10, kami tunduk olok nang 1, kami cekuk nang 2 jukut. Mohon maaf, minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Mohon maaf kepada seluruh nenek mama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu nasihat perkawinan. Ya kami minta kepada El untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah lillahil aliyil azim. Yang kami muliakan Datuk Rio Dusun Teluk Banda beserta segenap perangkatnya. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak, kemudian ada pegawai sara, lupa wak masjid dulu lah lupa. Ada pegawai sara, ada imam di situ. Kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sanak keluarga, kaum kerabat, kecik sakti gedang nan batuah, kecik nan banamu gedang nan bagelah. Kecik tidak sebut namo, gedang tak perlu kami panggil gelarnya. Mengawali acara kita pada siang menjelang sore ini yang mana pertama sekali kami ucapkan selamat kepada anak buah anak keponakan kami Agus atas pernikahan yang mana pelaksanaan pernikahannya alhamdulillah berkat dukungan restu dari sanak keluarga yang hadir pada hari ini berjalan sukses. Alhamdulillah satu kali sah kata wali. Kata saksi tadi ya. Alhamdulillah. Awaklah kecemeh ikutlah nada godaga ke tepi. Orang imak guru sahar dia ngigit ke kemana aku lah takut Agus. Jadi alhamdulillah sekali ijab kabul alhamdulillah sukses. Kemudian sampailah kita kepada tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita selaku nantua. Memberikan tunjuk aja. Nah, kemenurut adat macam namanya nih. Tunjuk aja.
Apa nak kita tunjuk? Kalau bahasa adatnya kau tunjuk aja, tidak ada tambahan lain. Itu menurut yang kami dalami dan kami pelajari. Apa nak kita tunjuk? Apa nak kita ajar? Kenapa kita tunjuk? Kenapa kita ajar? Kenapa kita tunjuk? Supaya nyo tahu. Kenapa kita ajar? Supaya nyo jangan salah. Apa nak kita tunjuk? Nah, dari siko sebelumnya kami mohon maaf kepada sesepuh-sesepuh, nenek mama, terutama sesepuh-sesepuh adat di siko, barangkali tunjuk aja iko, terutama sekali kami alamatkan kepada anak buah anak panakan kita yang baru menginjak rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan ini khusus kepada pengantin baru. Dan tidak menutup kemungkinan pula kepada pengantin-pengantin lama. Kalau pengantin lama kok lah banyak lupa tu. Lah banyak lupa tunjuk-tunjuk aja nak dibagi orang tua buku. Tapi di siko kami mungkin sekedar mengingat. Bapak-bapak, nenek mama, kampung nak sebagi. Kampung tadi bang. Kamu apa nyebut? Kampung? Kamu kampung ya? Nah, kampuh. Apa itu kampuh? Kampuh itu orang nyatukan kain. Kalau zaman dulu orang kayek pakai besan mandi. Karung gendum 2 buah dijadikan sebuah, itu ngampuh namanya itu. Bakampuh libah, bukan bakampung. Jadi perlu juga sedikit kita berikan semacam wejang-wejangan lah istilahnya bahasa. Bakampung libah bauleh panjang. Apa itu uleh? Uleh itu menyambung tali. Macam tu. Jadi bakampuh libah bauleh panjang. Itu menjadi keinginan suku waris tempat kita menyembelih. Artinya ingin batukuk tambah. Kemudian tunjuk tadi. Apa nak kita tunjuk? Maka di acara-acara macam iko kental acara adat iko. Kental siko acara adat. Mulai batando, pinta-pintu, kembang tando, termasuk pada serah na berterimu, ulu na berjawat, dan tunjuk-tunjuk aja iko. Iko kental acara adat. Minimal hadir di siko. Nenek na berempek, kagit lapu yang delapan dapat kita kau. Kiko kita kan tunjuk kepada mempelai ko, mano tua umah ko, tu asan ko tua umah namu iko. Iko nak kita tunjuk. Kadang-kadang kami agak sedikit, ya itu kan ilmu kita masing-masing ya. Ya kadang-kadang ya, penterjemah tunjuk aja iko lah mengarah istri, artinya tu suami itu. Ya kami kalau menurut adat lamun macam iko. Tunjuk aja, mana yang kita tunjuk tadi? Sesuai dengan arahan di dalam adat. Anjak baso ubah perangai. Kita ambil contoh gini ko. Awak dengan siapa nama gadisah? L ko kalau nurut sejarah ko tua kita ko. Nyo ko puyang keraben. Awak ko puyang teran. Keraben 2 keteran, orang 2 beradik. Jadi kami ko puyang kami 2 beradik. Kali turut sejarah, nyoko bebang dengan awak ko. Tapi dengan ijab kabulnya pada sore hari itu, anjak baso. Tadinya bebang, baso aku siapa? Dang. Nah iko macam ko yang kita tunjuk ko. Iko yang menurut adat. Jadi kalau nak ngajar Agus ke akan makan cangkor ke tamu nasi, tamu gulai, makan cangkor. Tak payah ada, janganlah tahu hal-hal macam tu. Ya hal-hal adatnya macam itu. Jadi kepada Agus, kapona jantan iko diberi tunjuk aja iko berlebih pada nabatino. Alasan pertama, ar-rijalu qawwalumu 'alan nisa, kata Al-Qur'an itu. Laki-laki itu adalah pembimbing
pembimbing dari seorang perempuan, tentu istri di dalam hal itu. Kalau ati Allah, ati Rasul ini pemimpin, ini Rio, nanti kita arahnya ke sana. Jadi kan urut kata suluko adat, semakin cegede semakin diajar, semakin pandai semakin ditunjuk, semakin tahu makin disapu. Keno Agus iko lar semi pada malam hari iko secara syarak dah bahkan secara adat. Ini mohon maaf dulu Datuk Iyo, lembaga adat. Ya, bebas lagi nih dengan jabatan. Awak sedikit tadi agak hati itu agak merasa batanyo-tanyo gitu ya. Sudah nikah, ini masuk ke dalam berfoto gitu ya. Karena dalam adatnya itu, ini bikin PR bagi Datuk Rio selaku pemangku adat juga semua lembaga adat. Pelaksanaan perkawinan itu 10% kegiatannya itu diambil alih oleh kegiatan pemerintahan berkenaan dengan surat menyurat. 10% kegiatan itu bidangnya bidang sara. Kau tadi gawe sara sih kau tadi. Serah terimamu apa nama kau? Akad nikah dan ijab kabul. 80% kegiatan itu kegiatan adat. Nah jadi awak agak tersentak sedikit, kok Agus kok belum diserah kok mako, belum boleh berjalan nak sakatau kaki. Kalau menurut jalur adat ini, maka masih berlaku di siko, larang pantang ico pakai di siko, masih berlaku. Kenanya belum diserah terimakan secara adat. Kalau secara sah begitu ijab kabul. Ya sah. Tapi ini kita cerita soal adat di sini. Ini barangkali menjadi PR untuk lembaga adat juga. PR mungkin lembaga adat untuk melakukan kajian-kajian secara adat. Jadi kepada Agus tadi, kenapa diberikan nasihat apa namanya tunjuk aja itu berlebih. Nah. Kemudian pada saat kita tadi serah terima, tengok Nabi Tino belum keluar. Oke, betul. Iko termasuk bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi kalau nak dikaji adat lama dulu, itu dan jantan diserah Tino nyerah dengan jantan. Setelah kita lakukan kajian-kajian, kita perhatikan yang bau matanggo kok nan jantan. Memang jantan yang diserahkan. Itu menurut alur adat macam itu. Kita ni kadang-kadang beradat iko tak turut padona salah. Bapa doman ke padonan tua-tua. Ya kadang-kadang niu lah tua pirang masak lah tumbuh dete karena di tanah ada gua minyak. Nah kan macam itu. Jadi artinya betul-betul secara adat kami berharap karena awak sampai hari iko KTP aku masih hasbi lahir Teluk Pandak belum berubah sih kok. Jadi awak punya sedikit tanggung jawab apalagi secara kekeluargaan Datuk Rio adik lembaga adat kok sanak tua ya. Jadi kepada serah nabatimo kok tadi apa itu? Itu adalah janji, ikrar nenek mama kedua belah pihak. Kata-kata apa yang paling ditunggu oleh nenek mama nabatino di situ tu tadi. Nah, wah aneh pemael deh. Tahu cap tidak kok? Alhamdulillah tahu cap. Kok tumbuh besok? Alhamdulillah anak penakan kok sehat walafiat. Ya, kok tumbuh mendadak gilo sawan. Ya, kok tenang dak telok di kayu, dere dak telok di satang. Tapi kata orang tua buko, kalulah bungkuk barulah sauwe. Kok telok nenek mamak rumah aku kedang lah benar. Kedang namanya tu. Kalau tetap pancing dah bingkuk nak dipeluk gue dah. Hah? Kedang ya? Ah tu. Bahasanya dulu macam tu. Dilayu, ambil sabun dicoyek tekan. Lugui balik.
Jadi kalau bungkuknya barulah seuwe gitu. Kalau kerunya barulah setampuk pinang. Nah, getinya kisah sajuk gini nampak. Tolong buat nenek mama aku rumah aku untuk menyelesaikan. Tapi tadi kok tiko gunceng tanduknya nak merayung gedang kelasonya nak berhenti. Maka diulah alih. Bahasa kau yang paling ditunggu. Kepada tadi. Tempat mengulah alih. Wow. Ada peri di situ. Yang hadir di situ ada tanggung jawab tu pemberi. Ya tak? Hadir di situ. Kau Bang Deri, Bang Mael. Macam tu kalau menurut secara adatnya. Jadi, apa yang kita tunjuk pada hari itu? Awak jadi mulai ngintip-ngintip di situ. Kena mengingat acara macam kok acara dianggap acara biasa, tapi tidak. Acara adat yang begitu kental di saat serah terima tunjuk ajar. Kenapa? Agus iko, anak kewanakan iko walaupun sedusun, tutuhnya kemana-kemana tu dah dapat. Tuh, Datuk Hasan. Tak kan tahu Agus ke siapa Datuk Hasan? Tahu kan? Tu dekat ke PIG dah tahu kan? Tu tua rumah aku kok. Induk mentua kan jantan tu dah aku beradik. Tua mana? Wah, tu tengah naik mah. Macam kau nak kita tunjuk. Nah, kemudian kami tidak perlu memanjang, kami ambil singkat lah. Apa nak kita ajar? Kemari kita masuk lagi. Masalah anak ponakan kau pada hari kola seresmi menjabati orang menyemendo. Orangnya mendo iko menurut adat diatur duduk tegaknya di rumah orang tempatnya menyemendo. Aku nak diajar. Kenapa diajar? Supaya nyu jangan salah, maka kita ajar. Contohnya di mana? Orangnya mendo tak boleh nak tinggi dari pucuk, nak gedang dari batang. Kata orang tua buku, orangnya mendo baca kam barendah-rendah. Bajalan ke dian-dian. Kita umpama cerita, ada keluarga bini aku beragak. Aku nurut, kawan juga serempak dengan rombong kau di muka tegak. Kau kan di belakang tu, dah boleh tu. Kedian berjalan kawan. Ya. Kemudian duduk menyipi-nyipi. Apa kau di dalam adat sudah diatur duduk tegaknya orangnya mendo itu diatur di adat. Apakah bertemu hari baik bulan baik ke rumah siko di rumah bini kawan ko apapun pangkat kawan tu nak titel apa nak kau pakai itu tidak bisa mengalahi titel kawan selaku orangnya mendo. Apa tugas orangnya mendo? Nyemput na jauh nating na berat. Disuruh pergi diimbau datang. Duduk menyepi tadi. Di mana duduk menyepi? Bila ada bertemu acara macam kau di rumah kau atau di rumah keluarga bini kawan kau, apakah bisa nak duduk dekat Datuk Rio, nak duduk dekat imam, nak duduk dekat lembaga adat? Tidak boleh. Kau banyak terlanggar. Kenapa terlanggar? Kerana acara-acara macam kau luput dari tunjuk kau tadi. Kita sudah mengarah. Dengan bini itu jujur-jujur lah. Awak tak perlu tu bahasa itu. Ada penting tak bahasa itu. Yang penting ikut tadi. Banyak terlanggar selaku orangnya mendo. Tak tentu fungsinya selaku orangnya mendo. Jadi mana duduk kawan? Duduk menyipi-nyipi. Artinya kalau di dalam rumah kau bisa antara dapur di belakang. Bisa di muka pintu di muka. Kenapa? Kerana orang perlu kita dipanggil tiba, disuruh pergi. Artinya kita harus cepat, harus segera. Itu secara adatnya. Kita kok kadang-kadang bertunjuk aja yang ya macam mana lah ya. Tapi itu kan yang nama tunjuk aja hanya ikut tempatnya. Kalau nasihat di mana-mana, begitu nasihat orang bisa. Temu tengah jalan, ke mana kan? Anak ilir kau, mari petang, malam, pelan-pelannya, itu nasihat. Di mana nasihat dia bisa. Tapi yang nama tunjuk aja hanya ikolah genah tempatnya tunjuk aja.
Maka awak tidak akan menasuk nambah siko tegur sapu. Tegur sapu itu apabila nanti ya salah lagi, salah jaju, salah cakap dan lain sebagainya. Aduh suku waris tidak senang. Nah kau katanya tadi, mari kita samu kita tunjuk, kita ajar, kita tegur sapu anak buah anak penakan. Nah di situ. Kemudian kepada Agus. Ini sangat penting Gus Adang beritahu dengan kawan bahwasanya ya kawan jadi orang menyemendo di rumah kau mungkin Bang Sahar kau tadi lah yang ketiga anaknya yang menikah. Kalau bahasa kau bebang, kalau sebelah kinduk, kalau sebelah kagati kau tadi berdatu aku dengannya. Pemaman. Apa nih Cik? Ya nih Cik. Jadi kepada Agus, kenapa nasihat apa tunjuk aja ini sangat penting kami berikan hal-hal macam kau. Karena suku tempat orangnya mendoko ingin batuku tambah bakampuh nak libah tali ba oleh nak panjang. Jangan bakampuh libah cabe ba oleh panjang putui. Apa di situ? Maka kaki keluar pantun buat Datuk Bakar kau tadi. Jadi penukuk tali kiding jadi penambah tali timbuh. Jadi penukuk hati na seding jadi penambah hati na ibu. Itu bunyi. Orang keadang dek dian mata dan tak jatuh. Wali tak nunggu dian di mata kadang. Jadi intinya kepada anak ponakan kami Agus, lebih penting awak dang tidak mengarahkan kawan kepada hal-hal yang apa namanya itu tadi tunjuk aja yang marah kepada hal-hal yang sifatnya umum. Awak hanya mengarahkan kepada hal-hal yang berkenaan dengan adatnya. Kemudian lebih penting lagi di siko kata seluku adat. Bertemu hari baik, bukan bertemu. Bila memasuki hari baik, bulan baik. Apa kata adat atau seluku adat? Anak namanya lang induk bapak. Penakan namanya lang pemamak. Itu hari baik, bulan baik tu. Tuh ya. Murid menyalang guru, masyarakat namanya lang pemimpin. Jadi kalau nak kita kupas, tunjuk aja aku di situ. Kami tidak ngatur nasihat, kami tetap menemukan aku bahasa tunjuk aja. Awak tidak menambah. Oh iko yang dulu dari dulu yang dipakai. Setelah kita dikaji, bahasa tunjuk aja itu memang tepat. Dan momennya dan kondisinya yang macam itu. Anak namanya jalan induk bapak. Contohnya mana? Hari baik bulan baik tadi. Jalan mertua. Jalan induk bapak. Mentua betina untuk jantan. Pemamak mana? Kalau pemamak maka jika penting jika ditunjuk aku Datuk Bakar seperti itu. Jadi sebenarnya dalam koko kalau lah lengkap tadi ya mungkin kau kalau Bang Ibrahim tu mana tak kawan? Tentu kan apa bahasa gitu. Kau sudah tentu kan bahasa itu tu. Apunya dengan Ibrahim enggak bahasa. Datuk, Bang. Datuk ya? Semua awak ya? Semua mana awak? Jadi jadi kami kau di nenek puyang nenek samu di bawah puyang samu di situ. Jadi siko tempatnya ya. Jadi hari baik bulan baik. Anak penakan menjelang pemamak. Cari pemamak mana pemamak. Kemudian murid menjalang guru kena kerang kali kita dak do dekat dak bagaji lagi. Kemudian penting di dalam siko masyarakat menjalang pemimpin. Jadi pemimpin kalau untuk di kampung di siko kok ada kepala kampung. Sihu tu ya, kepala kampung Titin Bulian ya. Kalau di tingkat nan tinggi ikut Datuk Iyo. Kenapa pemimpin itu kita jalang? Karena itu dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum kata Allah. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada seorang pemimpin itu di dalam Al-Qur'an juga sudah diatur itu. Siapa pemimpin kita? Harus tahu. Pecan kecil sama dibayi, pecan gedang sama diansul. Jadi barangkali sebenarnya masih banyak mungkin mengingat waktu bahasa kita di dusun itu sering awak kadang-kadang bila lah pergi
nak mau gelek entah wak nan jantan nanti po entah wak nan nunggu kadang bersusu muka pelanta tu. Kita motot lagi ya. Motot macam mana gitu. Jadi maka disikolah kesempatan kita sedikit belajar dan lain sebagainya ya. Jadi kami rasa sekupas tunjuk aja yang kami berikan itu tadi. Mudah-mudahan kepada anak buah anak keponakan kami khusus Agus. Sebenarnya kepada anak betino awak ni punya hak juga secara keluarga nalur tadi karena kami puyang lagi sama diimbau. Nyo puyang kerapen awak puyang tegan. Nah, jadi masih ada hak sebenarnya. Tapi kita sudah basisi bak mandi ke lumut, bak kuak bak mandi ke kumpai ya. Jadi ya ayam kanti biarlah kanti kan donyo macam tu. Jadi kami rasa secara singkat itulah yang dapat disampaikan. Barangkali dalam penyampaian kami itu bagi nenek mama bahkan lebih jauh mungkin pada Datuk Rio lembaga adat yang ada di dalam mungkin kalau arah nasihat dan masukan kami ya itu bisa diterima ya kami terima kasih ya kalau memang itu tidak diterima ya tidak masalah. Tapi sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran itu adin nasihat sesungguhnya Islam itu saling menasihati ya. Jadi kami rasa itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selanjutnya kami sebagai pembawa acara dan juga mewakili dari tuan rumah, jika ada dalam penyampaian kami, tegur sapu kami, layanan kami, dan hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hati bapak-bapak kepada nenek mama, suku dan sebelah, kampung dan sebagi, juga kepada Datuk Rio, pegawai Sarak, serta segala-galanya kita yang hadir ini, yo kami mohon maaf yang besarnya. Sesuai dengan kata Tok Mamat kau tadi, dek agap kami kau tadi mungkin lata lumpek-lumpek. Kok dek cemeh kami kali mungkin lata gabuh-gabuh. Kok kata gang kau kalau naik, kalau tak geser, kok lalu turun, tak senggol, yo kami mohon maaf yang sebesarnya. Dan juga sekali lagi kami mohon kepada nenek mama kami yang mohon minta maafnya lahir dan batin. Dan juga seterusnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih. Kami hanya mengucapkan ribuan terima kasih dan Allah mencatatkan kebaikan kita ini merupakan suatu amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kini ko yo kami lebih nenek mama suku sebelah, kampung sebagian segala-galanya. Ya dengan hati yang suci, dengan muka yang jernih, dan juga kami iringi dengan doa. Semoga nenek mama beserta segala kita yang hadir ko selamat sampai ke tujuan. Ada pepatah kita nenek itu, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kami dari tuan rumah kok cakap, kok sikap, kok pandangan yang tak berkenan di hati bapak-bapak serta segala kita yang hadir dia. Yo kami mohon maaf, beribu maaf. Dan kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga seterusnya, jika ada nenek mama kalau nak beratama, nak nguta, yo kami menyediakan tempat. Dan juga kami minta kepada anak buah ada peranaan kami lah mulai mengarungi rumah tangga pada jam sekian di yo bermaaflah kepada nenek mama beserta tuanya. Ke pintu be. Sekalian manu tahu dan sampai undangan ada go. Nanti do sampai undangan ko sesudah maghrib kami mengundang secara resmi. Itulah nampak penyampaian dari kami dan kami akhirnya ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.